bagi kita semua dan selamat siang. Ya, perkenalkan, nama saya Isabel Poppy bin Yonatan sebagai host pada diskusi kita pada saat ini. Ya, kami dari kelompok 8 akan memaparkan teori mengenai teori positivisme logis Auguste Comte dalam penerapan ilmu logika yang diampu oleh dosen Ibu Reski Purnamasari dari mata kuliah logika. Oke, baik. Sebelum kita masuk dalam diskusi kita pada saat ini, saya akan memperkenalkan ketiga narasumber kita. Ya, narasumber kita yang pertama yaitu Yosefina Dika. Narasumber kita yang kedua, Eleonora Francisca. Dan narasumber kita yang ketiga yaitu Rosalina. Ya, langsung saja kita masuk dalam teori kita pada saat ini, diskusi kita pada saat ini mengenai teori positivisme logis Auguste Comte dalam penerapan ilmu logika. Ya, sebelum kita masuk, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa itu Auguste Comte dan apa latar belakang dari Auguste Comte. Langsung saja narasumber kita yang pertama menjawab, siapa sih ini Auguste Comte? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Auguste Comte adalah seorang filsuf yang lahir di Prancis pada 19 Januari 1798. Dan Auguste Comte meninggal pada 5 September 1857 di kota Paris. Auguste Comte lahir dari seorang bangsawan yang berasal dari keluarga Katolik. Dia juga disebut sebagai peletak dasar pertama bagi ilmu sosiologi dan yang pertama memperkenalkan nama sosiologi dan pendiri aliran filsafat positisme, di mana positisme juga adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar, yang menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik atau hal-hal yang di luar pengalaman. Oke, terima kasih. Jadi itu latar belakang dari Auguste Comte dan mengapa dia mencetuskan teori positivisme ini. Oke, terima kasih. Saya akan bertanya kepada narasumber kita yang kedua yaitu Yosefina Dika mengenai teori positivisme ini. Apa sih yang dimaksud sebagai teori positivisme? Ya, terima kasih. Seperti yang telah dijelaskan oleh narasumber di samping saya, bahwa positivisme ini adalah ilmu filsafat atau ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berhubungan dengan metafisik seperti yang dijelaskan oleh saudari Ellen. Nah, positivisme ini juga tidak mengenal tentang adanya spekulasi atau refleksi, namun semua didasarkan pada data empiris atau pengetahuan yang diperoleh dari hasil observasi. Nah, positivisme ini merupakan peruncingan tren pemikiran sejarah barat modern yang mulai hadir sejak ambruknya tatanan dunia abad pertengahan melalui rasionalisme dan empirisme. Jadi dalam positivisme ini, kedudukan pengetahuan diganti dengan metodologi. Oleh karena itu, positivisme menempatkan metodologi ilmu alam pada ruang yang dulunya menjadi wilayah refleksi epistemologi, yaitu pengetahuan manusia tentang kenyataan. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Mengenai positivisme dari narasumber kita mengatakan bahwa positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan dari positivisme. Kita melangkah lagi mengenai positivisme logis. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan positivisme logis? Menurut Auguste Comte, di mana orientasi terakhir menurut pendapatnya dalam sebuah pemikiran yang ia bawakan bahwa
kehidupan ini kita bisa lihat berdasarkan teori yang faktual yang dapat diterima dengan akal pikiran manusia. Lalu oleh sebab itu maka kita harus memahami bahwa pendapat dari teori positifisme ini adalah diterapkan bagi kita manusia sendiri. Menurut bisa berdasarkan juga dengan aliran ilmiah. Lalu Comte percaya bahwa bahwasannya masyarakat atau kehidupan sosial dalam sebuah objek alamiah yang ia maksudkan dalam itu orientasi tadi. Lalu lingkungan sosial bisa dijelaskan dengan tugas dalam suatu fenomena sosial. Dan di sini Comte memulai teorinya yang sangat kita genggam dan kenal sampai saat ini yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat menarik jawaban dari saudara kita pada saat ini. Jadi jika kita kaitkan dengan tahap positivisme yang menjadi orientasi terakhir dalam pemikirannya, di mana Comte ini menganggap kehidupan ini harus dilihat berdasarkan hasil yang faktual yang dapat diterima dengan akal pikiran manusia. Oleh karena itu, positivisme Comte diterapkan sampai masa dewasa saat ini. Ya, dengan penyebutan aliran ilmiah ini, Comte sangat percaya bahwasanya masyarakat atau kehidupan sosial itu merupakan suatu objek alamiah, lingkungan sosial, dan dapat juga dijelaskan dengan tegas dalam suatu fenomena sosial. Terima kasih. Kita lanjut ke berikutnya mengenai teori positivisme ini. Jika kita kaitkan dengan penerapan ilmu logika, menurut saudara apa sih yang menyebabkan, apa hubungan antara teori positivisme ini dengan penerapan ilmu logika? Iya, terima kasih. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa logika adalah suatu pandangan atau pemikiran yang mencegah seseorang untuk bertindak di luar akal sehatnya. Sedangkan menurut aliran positivisme logis, seperti yang dijelaskan oleh narasumber tadi, bahwa pengetahuan kita tidak boleh melebihi dari fakta-fakta yang terjadi, atau boleh dikatakan bahwa strategi untuk menjelaskan suatu faktor sosial atau alam untuk menemukan kebenaran. Nah, hal semacam ini menjadi asumsi dasar pemikiran, terutama dalam menganalogikan sesuatu yang bersifat empiris atau nyata. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan menjadi empiris dalam penerapan ilmu logika. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, jawaban dari narasumber kita pada saat ini, jika saya simpulkan bahwa penerapan dari logika tersendiri ialah membantu seseorang dalam pemahaman yang lebih baik tentang argumen yang baik pula. Nah, perlu kita ketahui bahwa logika itu membantu seseorang dalam membedakan antara pro dan kontra dari sebuah kejadian. Dengan logika juga, orang-orang dapat memiliki keyakinan yang beralaskan dan mereka ingin tahu apa yang harus mereka capai. Logika juga harus hadir dalam kehidupan kita. Logika juga yang digunakan untuk menjelaskan keajaiban dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan berpikir logis pula, itu membantu manusia untuk menjawab segala hal sesuatu di sekitar kita, dan juga logika yang kita gunakan adalah untuk mempengaruhi kita untuk melakukan segala tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin sampai di sini diskusi kita pada saat ini. Sekiranya diskusi kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita, bahkan bagi penonton. Oke, terima kasih narasumber. Selamat siang. Dadah.